Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi informasi penting dan terbaru seputar penyaluran bantuan sosial tahap kedua, terutama bagi Bapak Ibu yang masih menanti kabar apakah bantuan seperti PKH dan BPNT akan cair lagi atau tidak. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, terutama saat melakukan pengecekan di website resmi Kementerian Sosial, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Di sana ada beberapa keterangan yang menjadi tanda apakah nama Bapak Ibu masih terdaftar sebagai penerima atau justru sudah tidak lagi memenuhi syarat. Maka dari itu, pastikan simak informasi ini sampai selesai agar tidak salah paham dan bisa memahami arti dari setiap keterangan yang muncul di sistem. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar bansos maupun video informatif lainnya di channel ini. Baik, mari kita langsung ke pembahasannya. Bantuan sosial tahap kedua untuk tahun 2025 rencananya akan disalurkan dalam periode antara bulan April sampai Juni sesuai dengan jadwal penyaluran bansos yang memang biasanya dibagi setiap 3 bulan sekali. Namun, Menteri Sosial Bapak Gus Ipul menyampaikan bahwa dana bantuan ini baru bisa dicairkan setelah petugas di lapangan selesai melakukan pengecekan data penerima. Pengecekan ini penting supaya data yang digunakan benar-benar valid dan bantuan tepat sasaran. Proses ini awalnya ditargetkan selesai di akhir Maret, tapi karena belum mencapai 50%, waktu pengecekan diperpanjang sampai 30 April 2025. Jadi, meskipun penyalurannya dimulai dari bulan April, bantuan ini kemungkinan besar baru akan cair setelah pengecekan data selesai, yaitu sekitar bulan Mei. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena meskipunnya agak mundur, biasanya pencairan tidak akan lewat dari batas waktu periode salur. Artinya, paling lambat bulan Juni, bantuan sosial tahap kedua ini pasti akan dicairkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa data penerima kini sudah tidak lagi menggunakan DTKS seperti sebelumnya, melainkan telah beralih ke sistem baru, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, disingkat DTSEN. Dengan adanya perubahan sistem ini, otomatis daftar penerima bansos juga akan disesuaikan. Beberapa nama yang sebelumnya pernah menerima berpotensi tidak lagi terdaftar di penyaluran tahap kedua. Karena itu penting sekali untuk melakukan pengecekan rutin melalui website cekbansos.kemensos.go.id. Saat melakukan pengecekan, mohon diperhatikan kolom PBIJK. Bila muncul keterangan seperti di bawah ini, maka besar kemungkinan bantuan sosial Bapak Ibu tidak akan cair lagi di tahap kedua ataupun periode berikutnya. Informasi NIK dinyatakan tidak padan oleh Dukcapil. Artinya data kependudukan Bapak Ibu tidak cocok antara yang tercatat di Dukcapil dan sistem Kemensos. Bisa karena perbedaan nama, tanggal lahir, atau NIK. Gagal pendaftaran PPUBU. Keterangan ini muncul jika Bapak Ibu terdeteksi sebagai pekerja penerima upah di perusahaan. Biasanya peserta BPJS Kesehatan dengan status iuran dibayarkan oleh perusahaan. Status meninggal dalam DTKS. Jika dalam kolom BPIJK tercantum status meninggal dunia, maka bantuan tidak bisa cair, kecuali ada proses pergantian anggota keluarga dalam kartu keluarga. Daya listrik PLN di atas 2200 volt ampere. Jika sistem membaca daya listrik di rumah lebih dari 2200 volt ampere, maka penerima dianggap tidak lagi termasuk kategori prasejahtera, sehingga bantuannya akan dihentikan. Pindah segmen. Status ini menunjukkan bahwa sistem telah mendeteksi adanya perubahan status sosial ekonomi keluarga. Misalnya, sebelumnya keluarga tercatat sebagai penerima bansos, namun setelah evaluasi data terbaru, keluarga terdeteksi sebagai pekerja formal penerima upah di perusahaan, peserta BPJS Kesehatan Mandiri, pemilik usaha, ASN atau PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, atau status lain yang dianggap telah keluar dari kriteria prasejahtera.
Perlu dicatat, bunyi keterangan untuk pindah segmen ini bisa berbeda-beda di sistem, tergantung dari jenis perubahan data yang terdeteksi. Bahkan bisa saja berupa keterangan lain seperti berikut. Keluarga guru bersertifikasi. Jika dalam kolom PBIJK muncul status ini, artinya dalam kartu keluarga Bapak Ibu terdeteksi ada anggota keluarga yang berprofesi sebagai guru atau PNS ataupun non-PNS yang telah menerima tunjangan sertifikasi guru. Status ini secara otomatis dianggap sebagai perubahan segmen karena penerima tunjangan sertifikasi dinilai sudah memiliki penghasilan di atas batas kriteria penerima bansos. Keterangan keluarga tidak layak dari pemerintah daerah. Keterangan ini biasanya muncul setelah adanya validasi atau hasil verifikasi di lapangan dari pihak pemerintah daerah yang menilai bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga sudah membaik, misalnya karena ada peningkatan penghasilan, kepemilikan aset, atau faktor-faktor lain yang membuat keluarga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila saat pengecekan di cek bansos.kemensos.go.id muncul keterangan seperti pindah segmen, keluarga guru sertifikasi, keterangan keluarga tidak layak dari pemerintah daerah, ataupun status lain yang menunjukkan bahwa keluarga sudah berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik, maka bisa dipastikan bantuan sosial kemungkinan besar tidak akan cair lagi, baik di tahap kedua maupun di periode penyaluran berikutnya. Namun apabila nama Bapak Ibu masih muncul tanpa disertai keterangan tersebut, artinya peluang untuk tetap menerima bansos di tahap berikutnya masih ada, asalkan tidak terjadi perubahan data mendadak. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk rutin mengecek status bansos dan pastikan pula bahwa data kependudukan tetap akurat dan valid supaya tidak ada kendala dalam proses pencairan bantuan. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan seputar bansos, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.